Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Perkenalkan, nama saya Erika Nur Awalia. Saya mahasiswa tingkat pertama di kampus Tikes Panakuka Makassar, prodi D3 Rekam Medis, Informasi dan Kesehatan. Pada video pertama kali ini, saya akan mempresentasikan, memaparkan atau men-sharing kepada teman-teman sekalian yang ada di luar sana maupun teknisi-teknisi kesehatan yang sedang melanjutkan pekerjaannya. Saya akan berbagi bagaimana sistem penyimpanan data maupun dokumen yang digunakan di rumah sakit maupun di puskesmas. Untuk kelanjutan videonya, mari kita saksikan bersama-sama. Baiklah, kali ini saya akan membahas dan menjelaskan bagaimana sistem, model, dan contoh rak penyampaian data pada rekam medis. Untuk slide pertama, baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang sistem penyimpanan pada rekam medis. Sistem penyimpanan rekam medis atau filing system. Perlu kita ketahui bahwa sebelum menentukan sistem yang akan dipakai, perlu terlebih dahulu mengetahui bentuk penyimpanan yang diselenggarakan di dalam pengelolaan rekam medis. Ada dua cara penyimpanan berkas di dalam penyelenggaraan rekam medis, yaitu yang pertama ada sentralisasi. Sentralisasi ini diartikan penyimpanan berkas rekam medis seorang pasien dalam satu kesatuan, baik catatan-catatan kunjungan poliklinik maupun catatan-catatan selama seorang pasien itu dirawat. Penggunaan sistem sentralisasi ini memiliki kelebihan maupun kekurangan masing-masing. Salah satu kelebihannya yaitu dapat mengurangi terjadinya duplikasi dalam pemeliharaan dan penyimpanan berkas rekam medis. Untuk kekurangannya, petugas menjadi lebih sibuk karena harus menangani unit rawat jalan dan unit rawat inap pada pasien. Yang kedua, ada sistem penyimpanan menurut nomor. Sistem penyimpanan menurut nomor ini yang paling sering digunakan dan dipraktekkan. Ada beberapa macam sistem penyimpanan menurut nomor, yaitu yang pertama ada sistem nomor langsung atau straight numerical filling system. Penyimpanan dengan sistem nomor langsung atau straight numerical filling system ini adalah penyimpanan rekam medis dalam rak penyimpanan secara berturut dengan urutan nomornya. Yang kedua, ada sistem nomor akhir atau terminal digit filling system. Penyimpanan dengan sistem nomor akhir ini lazim disebut dengan terminal digit filling system. Di sini digunakan nomor-nomor dengan 6 angka yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok, masing-masing terdiri dari 2 angka. Yang terakhir ada sistem angka tengah atau middle digit filling system. Penyimpanan dengan sistem angka tengah atau middle digit filling system merupakan penyimpanan rekam medis yang mana di sini diurut dengan pasangan angka-angka sama halnya dengan sistem angka akhir. Namun, angka pertama, angka kedua, dan angka ketiga berbeda letaknya dengan sistem angka akhir. Angka yang terletak di tengah-tengah menjadi angka pertama. Pasangan angka yang terletak paling kiri menjadi angka kedua dan pasangan angka paling kanan menjadi angka ketiga. Pada ketiga sistem numerikal ini sangat bermanfaat bagi para petugas rekam medis karena ini dapat mengefisiensi waktu sehingga pasien dapat pelayanan yang lebih cepat dan beban kerja yang dilaksanakan para petugas rekam medis ini akan menjadi lebih ringan. Jadi, untuk sistem ini sangat menguntungkan bagi kita para petugas rekam medis yang ada di rumah sakit, klinik maupun puskesmas. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang model penyimpanan rekam medis. Model penyimpanan rekam medis terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama, ada yang dinamakan dengan alfabetis. Alfabetis ialah sistem penyimpanan rekam medis berdasarkan abjad dari nama pasien. Sistem ini lebih mudah dipelajari namun sukar dalam praktek, terutama di rumah sakit besar. Sistem ini praktis dapat dijalankan di unit pelayanan yang pasiennya sedikit, seperti praktek dokter maupun puskesmas.
Yang kedua ada nomor. Nomor ialah sistem penyimpanan rekam medis berdasarkan nomor rekam medis yang diberikan kepada setiap pasien. Sistem ini membutuhkan waktu untuk mempelajarinya, akan tetapi hasilnya akan lebih baik digunakan apalagi di rumah sakit besar maupun rumah sakit kecil. Contoh sistem penyimpanan menurut nomor ini terdiri dari, ini kita sudah jelaskan dan kita sudah bahas di slide-slide sebelumnya, yaitu ada sistem nomor langsung atau straight numerical filling system, dan yang kedua ada sistem angka akhir atau terminal digit filling system, dan yang ketiga ada sistem angka tengah atau middle digit filling system. Baiklah, yang terakhir kita akan membahas tentang contoh rak pada rekam medis, yaitu rak-rak yang mungkin terdapat pada rumah sakit, puskesmas maupun klinik yang digunakan para perekam medis untuk menyimpan atau mengarsipkan data-data mereka. Yang pertama, ada yang dimaksud dengan rak terbuka atau open cell file unit. Rak ini yang paling sering kita temui ketika kita berada di rumah sakit maupun di puskesmas. Yang kedua yaitu lemari 5 laci atau 5 drawer file cabinet. Yang ketiga, ada roll opaque atau terdiri dari rak file statis dan dinamis. Yang keempat, ada yang dinamakan dengan lemari arsip. Lemari arsip ini yang kemungkinan terbuat dari besi. Dan yang kelima, ada yang dimaksud dengan lemari file tegas berputar. Baiklah, sekian dan terima kasih. Mungkin pada kali ini pembahasan dan materi yang saya bawakan hanya cukup sampai di sini saja dalam membahas tentang penyimpanan data pada rekam medis di rumah sakit, puskesmas maupun klinik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.